semuanya, apa kabar saudara kekasih? Kembali lagi di channel kita Kasih Tuhan 22. Senantiasa kita selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki dan berkat berlimpah dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Kali ini kita akan membahas kisah dari Nabi Yeremia dalam Alkitab. Salah satu tokoh Alkitab yang memiliki kisah bermoral yaitu Nabi Yeremia. Kita mengenal Yeremia sebagai seorang nabi untuk bangsa Israel. Ia dipanggil menjadi nabi oleh Allah ketika dirinya masih sangat muda. Ia memiliki tugas khusus untuk mengingatkan bangsa Israel dari segala perbuatan jahat. Yeremia juga bertugas untuk mengingatkan bangsa Israel agar berhenti menyembah berhala dan kembali kepada Allah yang benar. Dalam perjalanan kehidupannya sebagai nabi, ada banyak keteladanan Yeremia yang dapat kita ketahui. Seperti halnya taat kepada Allah. Yeremia adalah seorang nabi yang sangat dikenal dalam ketaatannya kepada Tuhan. Jika kita membaca kitab dari Yeremia dari awal, kita mengetahui bahwa Yeremia dipanggil menjadi nabi sejak masa mudanya. Ia belum pandai berbicara sebagai seorang yang berpengaruh. Namun, ia tidak terus mengelak. Karena hal itu, ia taat kepada perintah Allah yang memintanya menjadi nabi. Dalam keperjalanannya sebagai nabi pun, tidak ada satu hal pun yang tak berkenan di mata Tuhan yang dilakukan oleh Yeremia. Hal ini pun perlu kita lakukan, karena seringkali kita merasa sangat mengenal diri kita, sehingga menolak panggilan dari Allah. Kita merasa tidak mampu dengan apa yang Allah minta, atau justru kita merasa memiliki bakat lain. Padahal seharusnya kita bersyukur jika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengerti panggilan darinya, karena tidak semua orang memiliki anugerah itu. Ketika kita sudah mengerti panggilan Allah, seharusnya kita bersedia melakukannya. Kita percaya bahwa Allah akan menyertai kita, seperti bagaimana Allah menyertai Yeremia. Kita percaya bahwa Allah yang menyertai Yeremia, Allah yang sama seperti Allah yang menyertai kita. Dan sama halnya dilakukan oleh Yeremia, ia tidak takut menyatakan kebenaran. Dalam hal kehidupan Nabi Yeremia, bangsa Israel adalah bangsa yang bebal. Mereka terus merencanakan kejahatan dan menyembah berhala. Yeremia tidak henti-hentinya mengingatkan bangsa Israel untuk kembali kepada Tuhan. Ada banyak sekali peringatan yang Yeremia ungkapkan, dan bisa kita baca pada kitab Yeremia. Hal ini membuat hati bangsa Israel panas, sehingga mereka ingin membunuh Yeremia. Namun, ancaman kematian itu tidak membuat Yeremia gentar. Ia tetap menyerukan berita kebenaran kepada bangsa Israel. Hal ini menunjukkan kesetiaan dan ketaatan Yeremia kepada Allah. Keteladanan Yeremia ini perlu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama di tengah panasnya isu agama di Indonesia yang marak sekarang ini. Kita tidak boleh gentar dalam mengungkapkan kebenaran, karena ingatlah bahwa hidup yang kita miliki bukanlah milik kita, tetapi milik Allah. Oleh karena itu, seharusnya kita hidup sesuai kehendak Allah. Bahkan
Kitab Injil Matius pun mengingatkan bahwa kita mengalami penganiayaan karena penderitaan Tuhan Yesus. Maka kita harus benar-benar sungguh memberitakan kebenaran itu sampai ke muka bumi. Kita akan menjadi orang yang memiliki kerajaan surga. Ingatlah, saudara-saudara terkasih, bahwa kehidupan kita di dunia ini hanyalah sebagai geladi bersih untuk kehidupan kekal saat kita di sorga kelak. Saat ini memang banyak orang terlalu takut menjadi minoritas lalu disingkirkan. Banyak orang yang kemudian seringkali menutup-nutupi kebenaran karena takut mendapatkan penganiayaan. Oleh karena itu, kita perlu terus membaca ayat Alkitab tentang kejujuran. Seperti halnya Yeremia, dengan tulus melayani dengan kasih kepada Allah. Yeremia tidak hanya sekedar menjadi pembawa pesan. Ia benar-benar melayani bangsa Israel dengan penuh kasih. Ia tak henti memikirkan bangsa Israel, berpikir untuk kebaikan bangsa Israel. Ia bahkan berduka atas keburukan yang dialami oleh bangsa Israel. Keteladanan Yeremia ini menjadi contoh yang sangat baik untuk kita sebagai seorang warga negara Indonesia. Kita ditempatkan oleh Allah dalam satu bangsa, dan seharusnya kita memiliki pengaruh yang baik untuk bangsa ini. Kita juga tidak bisa hanya sekedar menumpang nama dalam warga negara kebangsaan Republik Indonesia. Kita harus berjuang, berdoa untuk bangsa kita. Tidak hanya dalam kehidupan berkebangsaan, kasih pun dari Tuhan sendiri harus kita terapkan dimanapun kita ditempatkan untuk melayani akan firman Tuhan. Sebab kasih seharusnya menjadi dasar dari pelayanan kita. Karena tanpa kasih, kita tidak akan sanggup untuk melayani dengan setia. Sebab kasih yang ada dalam diri kita itulah yang akan menguatkan kita untuk terus melakukan pelayanan kepada orang-orang yang belum mengetahui kebenaran akan firman Tuhan. Sesuai yang dikatakan ayat Alkitab tentang pelayanan firman Tuhan. Kita harus mengabarkan kebenaran itu sampai kapanpun. Begitu halnya dengan Yeremia. Ia tidak pantang menyerah. Tidaklah mudah bagi Yeremia untuk menjalani tugasnya sebagai nabi. Berulang-ulang ia mengingatkan bangsa Israel, tetapi ia tetap ditolak. Bangsa Israel berkeras hati, begitu bebal, tidak mau mendengarkan Yeremia sama sekali. Bahkan mereka berencana untuk menghukum mati Yeremia. Namun, oleh karena kasih yang ia miliki, Yeremia tidak menyerah. Segala rintangan yang ada, ia tetap mengerjakan tugasnya dengan baik. Bukan hasil akhirnya yang ia pikirkan, akan tetapi Yeremia hanya berpikir untuk melakukan yang terbaik dalam pelayanannya. Kita bisa melihat keteladanan dari Yeremia ini sangat baik untuk kita tiru ketika kita berada dalam masa kesulitan. Masa-masa kesulitan yang kita alami, itulah penolakan bukanlah sesuatu yang dapat kita perkirakan. Karena masa-masa itu pasti akan datang hal-hal yang membuat kita kesulitan. Namun ingatlah bahwa kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Oleh karena itu, saudara-saudara, hasil akhir tidak menjadi nomor satu dalam pelayanan kita. Tetapi hal yang menjadi nomor satu dari pelayanan kita adalah sikap hati terbaik yang kita berikan kepada Allah. Hasil akhir seharusnya kita serahkan kepada kehendak Allah.
sesuai dengan yang dikatakan ayat Alkitab tentang berserah dalam kitab Yeremia. Itulah beberapa keteladanan Yeremia. Mungkin ada dari kita yang masih belum mengerti apa panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saudara terkasih, jangan pernah menyerah untuk mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita. Selain itu, kita pun harus terus mempersiapkan diri untuk menerima panggilan Tuhan. Jangan sampai ketika Ia sudah menyampaikan kerinduannya, kita malah ragu-ragu. Jika kita sudah mengetahui panggilan Tuhan, pertama-tama bersyukurlah untuk itu. Ingatlah bahwa tidak semua orang diberikan anugerah untuk mengetahuinya. Jangan ragu untuk menerima panggilan Tuhan tersebut. Sebab kita harus ingat bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita sama seperti bagaimana Ia menyertai Yeremia. Namun, untuk setiap panggilan yang kita beritakan kebenaran firman Tuhan, maka teruslah kita untuk melakukan itu sebagai pelayanan seperti bagaimana Yeremia melakukan panggilannya. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah menyaksikan dan menonton deskripsi dari kisah Nabi Yeremia. Kiranya video tersebut dapat kita ambil sebagai motivasi untuk kehidupan kita masing-masing. Salam damai sejahtera, Tuhan berkati kita semua. Shalom.